adalah disiplin, yang kedua tanggung jawab. Yes. Itu tujuh. Iya. Coba lihat keluar dari banyak ya dapat 1 tahun lah di Sangrila ya. 1 tahun di Sangrila. Ada pada waktu itu ada hotel baru unit by Starwood. Siapa sih yang nggak kenal Starwood ya kan? Pada saat itu yang notabene hotelnya di luar negeri semua di Eropa ya kan. Akhirnya Berarti baru masuk Indonesia ya? masuk ke Indonesia. Akhirnya saya di apply di sana ke Sheraton, Sheraton Media. Akhirnya saya di sana lah coba masuk ke Sheraton. Akhirnya lulus juga, ya kan? Bisa diterima gitu. Sebagai laundry lagi sih. Oh iya. Nggak apa-apa. Beda ini. Iya, beda. Iya. Nggak apa-apa saya ambil, kan saya ambil. Cuma saya punya tujuan. Saya tidak hanya ingin hanya di laundry aja nantinya. Nah ini hotel baru ya, yang baru banget gitu. Dari pre-opening saya sana. Sudah berjalan 1 tahun 2 tahun, saya mencoba untuk join ikut gimana sih? Saya tuh melihat di front office rata-rata sih. Kalau saya bilang sih elitnya gitu ya. Karena dia langsung ketemu sama tamu, guest contact, terus kemudian istilahnya apalagi bellboynya ya nggak banyak. Iya. Artinya Om itu melihat itu sebagai satu yang Daya tarik saya sendiri ya, sebagai apa sih motivasi saya, saya harus bisa masuk ke level, saya harus bisa masuk ke level. Kenapa? Ternyata saya cek rata-rata yang di front office itu rata-rata anak-anak yang muda selesai kuliah perhotelan minimal pariwisata, NHI, apalagi NHI itu. NHI itu semua rata-rata NHI, Trisakti, NHI. Nah, saya juga bingung, saya ini bisa apa enggak? Saya ini cuma hanya tamat sekolah SMA, dari kampung lagi, dari dusun lagi. harus bersaing dengan mereka yang Itu dia. Iya, betul. Saya juga tidak putus asa. Trik saya sendiri, bagaimana caranya untuk saya harus bisa masuk ke front office. Minimal saya bisa bellboy. Tapi kan nggak gampang kok. Bener nggak Karena gampang. di hotel ya memang salah satu tidak memang posisi di front office sebenarnya. Office, ya. Betul. Dan itu nggak gampang. Benar. Saya dipilih. Gitu. Saya sih motivasi ya, semangat dan motivasinya aja yang membuat saya harus bisa masuk ke sana. Apa caranya? Saya bukan cari muka, tapi mendekati manajernya. Ya, gimana? Karena ingin tahu apa sih sebenarnya di front office itu atau di departemen itu yang harus dipersiapkan. Yang dikuasai. Iya, dikuasain apa? Akhirnya saya terbuka lah, karena itu kita international management, tentu bahasa Inggris lah, ya bahasa Inggris itu pertama. Kemudian ya skill yang lain, hotel produk, ya kita juga harus tahu tempat-tempat wisata, terus juga tempat-tempat hiburan, ya juga harus tahu semua di kota Jakarta gitu. Ya akhirnya ya udah, saya pelajari. Ada salah satu bellboy keluar resign gitu, pindah. Ini kesempatan nih, ada beberapa kandidat yang mencoba untuk move ke front office. Rebutan dong. Iya, rebutan. Akhirnya ya saya berupaya untuk bisa dapat ya. Ikut seleksi. Alhamdulillah lulus. Diterima, ternyata wah orang kampung bisa masuk front office. Iya. Soalnya kan di kota besar, di besar. hotel yang dan zaman dulu, teman-teman juga nggak tahu. Benar. Dulu hotel itu benar-benar yang wah dahsyat. Hotel besar. Hotel kayak maksudnya kalau menurut saya ya, kan sekarang sudah banyak juga hotel yang secara memang untuk masuk ke hotel besar zaman dulu dibutuhkan skill yang sangat lebih. Benar. Sangat lebih yang baik karena udah ada Protonan. bule ya. Iya. Zaman dulu. Benar. Betul. Itu kan minimal bahasa Inggris harus bisa. Nah, minimal bahasa Inggris. Ya, berjalan waktu seperti itu
saya untuk di front office ya saya pelajari. Ini saya nggak apa-apa saya berbuat dulu. Ya. 5 tahun saya berbuat berapa kali? 3 kali saya dipromosi oleh 3 GM, 3 pergantian GM. Ya. Kebetulan GM-nya dulu kita semua expert semua ya kan. Iya. Kita awal untuk jadi supervisor. Saya nggak mau, tapi terakhir last GM boleh mengatakan ini last tawaran, offeringnya ini terakhir untuk kamu. Kalau kamu nggak mau juga ya udah, karir kamu batas ini di manajemen kami. Iya. Kayak akhirnya saya pikir-pikir ya udah. Jadi kamu udah keenakan. Justru itu saya udah keenakan. Iya. Karena ya ini tadi ya mindset saya itu uang, Ya. ya kan, wah saya harus dapat uang, saya harus dapat uang. Gitu. Nah mindsetnya itu yang harus dirubah. Rupanya, oh ya ternyata dengan posisi ini juga bisa kok lebih, Ya. gitu. Akhirnya saya ambil posisi itu, ambil berjalan ya, alhamdulillah saya nikmati. Di Sheraton, di Starwood saya banyak dapat ilmu daripada manajemennya, karena dulu mostly setiap minggu itu minimal 4 kali itu training. Itu ada training, mau dari langsung training juga, kadang trainingnya juga datang dari luar kan. Program-program dari SRB juga bagus. Akhirnya itulah saya sampai akhirnya saya ke reception kemudian saya juga balik lagi ke concierge ya, karena concierge saya rasa itu departemen yang enak lah, yang enjoy ya, mau kemana-mana aja juga bisa mengenal sama tamu juga, mau jalan sama tamu juga oke. Kan? Nah, gitu. Sampailah tahun 2011 saya di Sheraton, dari tahun 96 sih, lama ya. Makanya saya godoknya banyaknya di sana dulu. Dan passionnya juga udah mulai. Udah. Setelah hotel benar-benar Udah. dunia gua nih gitu. Iya. Akhirnya karena orang tua sakit, saya ada dua pilihan. Adik-adik jauh, adik-adik ada di Jakarta juga lagi kuliah di Apindo, Akademi Presentasi 5 ya kan. Terus kemudian adikku ada yang di Medan lagi satu. Waduh, di sini gak ada orang. Orang tua sakit. Akhirnya saya balik Jambi itu. Balik Jambi, rencananya itu nggak mau kerja di hotel lagi, mau buka usaha. Iya. Cuma salah satu temen di salah satu hotel di Jambi ajak nih, udah gabung deh sama saya, lagi carinya butuh nih. Oke. Ya kebetulan baru waktu itu kosong untuk di front office manajernya. FOM. Kebetulan nih, yaudahlah, ambil ini belum usahanya ini belum buka ya saya ambil Dulu challenge sih, ya kan? Saya ambil gitu. Ambil kebetulan pada waktu itu di Abadi Suite. Oh, oke. Ya nggak berapa lama, 1 tahun saya dipromot jadi division manager. Oke. Karena saya juga kan ingin mengembangkan karir ya kan. Akhirnya salah satu teman ownernya juga lagi mencari untuk pengelola juga hotel di Pontianak. Akhirnya saya pindah ke Pontianak di grup, Kalimantan Barat, di grupnya Orchard. Orchard Group. Akhirnya saya pegang satu, Ambil salesnya. Itu hotel Orchard 152 kamar. Kan mall sih rame. Iya. Itu di tengah kota ya? Bintang 3 tengah kota sekarang. Akhirnya saya ambil dan saya join sama itu, sama Orchard. Ya karena keluarga juga ada di Jambi, akhirnya ya saya balik lagi ke Jambi, move ke Jambi. Berapa lama di? 1 tahun lah. Karena saya bilang nah pada waktu itu saya juga dapat tawaran di Jambi. Kebetulan. Kebetulan kan keluarga di Jambi. Keluarga di Jambi ya. Iya. Kebetulan ditawar di rumah kita. Rumah kita hotel. Legend Hotel. Iya. Di sana ya kita ditaruh di sana karena waktu itu ownernya langsung telepon saya.
cocok saya pindah. Saya sana hampir 2 tahun. Nah gini Om, kan kalau setahu saya kalau rumah hidup ini kan dia resort ya. Apa? Resort, setahu saya Oh, kan dia resort, resort ya, ya, ya. ujungnya resort ya. Sementara setahu saya beberapa hotel yang pernah jalan itu kan ya, hotel gitu ya, resort. Kira-kira ada perbedaan atau sama aja tuh gimana? Kalau perbedaan pasti dari sisi pasti ada lah ya. Jadi pindah ke yang wide area gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah challenge lagi, kembali sama kita lagi. Ini challenge harus kita ambil apa enggak? Kalau jalani dulu, kalau ini dijalani masa ini ya itu ada kendala, berarti kita masih ada kekurangan. Ya. Nah, sambil itu saya tetap ambil, saya tetap gimana caranya untuk mengembangkan. Ini lemahnya di rumah kita nih apa nih? Ya, propertinya apa nih? Apakah di orang belum tahu atau gimana? Tapi terus terang pada waktu saya masuk ke sana, saya coba jalan-jalan di sekitar hotel itu, orang nggak tahu hotel rumah kita itu apa, terus gimana itu nggak tahu. Karena belum banyak. Iya, padahal itu kan udah berjalan 1 tahun lebih ya kalau ya. Nah, 1 tahun ya, 1 tahun lebih ya. Nah itu nggak tahu di pintu gerbangnya sendiri nggak tahu kalau itu hotel gitu kan. Iya. Waduh, udah akhirnya saya cuma punya program gimana mengangkat daripada hotel ini dikenal sama orang banyak, khususnya orang banyak. Ya, dengan itu saya coba sama yang dia. kamera itu biasanya tegak. Kalau itu intens saya kerja sama dia. Berita-berita tentang spot-spot yang bagus. Sayang kalau nggak ada spot-spotnya kalau untuk itu paling bagus tuh. Dulu Pratu, ya kan? Keindahannya boleh inilah. Gimana sih di tengah kota yang ada seperti resort seperti itu? Ya kan? Landscape-nya Bagus banget. dulu ada Bali ya. Mengenai adanya pandemi. Pandemi kita sama-sama tahu sesuatu yang tidak diundang tiba-tiba datang. Kita juga kaget. Saya juga kaget. Pernah saya tahan di depan, hei pandemik jangan datang, jangan masuk. Nggak bisa. Jadi gini, pandemik ya kita tahu ini adalah satu musibah dan wabah internasional ya. Iya. Di mana-mana juga rasanya. Terus juga di Indonesia apalagi. Semua segi dampak kena dampaknya. Di semua segmen kena. Termasuk semua bidang, iya ya? semua bidang, termasuk perhotelan, pariwisata. Kunjungan menjadi menurun, ya kan? Terus kemudian sepi, kondisi juga sepi. Iya. Kita juga berusaha bagaimana sih mengatasi kesepian itu. Ya, mulailah trik-trik kita ya kita harus keluarkan, jurus komunitas kita harus keluarkan. Dimana untuk secara bertahan. Betul. Jadi target itu Bertahan dulu, karena kita dapat info dan di data juga mungkin Om juga tahu lah, banyak hotel-hotel yang langsung tutup dan langsung oleh. Iya. Tapi ya itu justru itu kita juga bagaimana kita survive dulu. Ya. Ini harus berjalan dengan tidak terjadinya PHK. Oh iya. Iya. Saya hindari itu. Bagaimana caranya tidak terjadi PHK. Ya, itu tadi mungkin ada kebijakan melalui pengurangan jam kerja. Oh, oke. Itu kan unpaid leave. Iya. Jangan diprotes karena itu semua juga akan merasakan. Iya. Semakin anda protes atau semakin tidak menerima yang kenyataan, semakin sakit hati anda. Iya. Ini udah kenyataan, anda masih mau kerja atau enggak? Iya, benar. Ya akhirnya ya udah kita kumpulkan semua karyawan, kita general meeting dulu, ya kan, kasih info terjadinya wabah ini bukan kehendak daripada perusahaan. Betul. Ya, perusahaan juga tidak mau mengalami hal seperti ini. Nah, ini dialami oleh semua oleh
sektor perusahaan manapun merasakan, segmen yang merasakan yang dialami. Nah, akhirnya itu kita kumpulkan, edukasi, sosialisasi, kasih pengertian kepada mereka. Nah, mereka setuju, ya akhirnya kita tetap bertahan dengan ya 50-50 lah untuk mengurangi jam kerja. Alhamdulillah di awal-awal daripada pandemik kita tetap bertahan, tapi setelah itu mulai dari Mei ya kalau nggak salah ya, kita udah mulai ini lagi karena semenjak adanya relaksasi yang pertama terwal itu sangat membantu, ya sangat membantu. Udah mulai ada kehidupan dari okupansi yang mulai dari 0 sampai 20% naik jadi 40 sampai 50. Ya, lumayan. Alhamdulillah. Kemudian juga mulai di akhir-akhir ini di Agustus malah mulai naik lagi. Iya. Di Oktober apalagi karena udah ada keluar lagi perwal yang nomor 17 ya kalau nggak salah. Iya. Nah, itu udah hidup, entertain udah hidup, ya kan udah boleh dibuka. Cuma ya itu tadi dimintalah kesadaran daripada masyarakat ataupun tamu-tamu ataupun karyawan kita sendiri untuk melakukan protokol kesehatan. Dengan tidak mengabaikan protokol Kesehatan, iya, yang mudah ditentukan. Karena sebenarnya itu bukan untuk orang lain, untuk kamu sendiri gitu. Iya. Kalau kamu sendiri udah tertular, berapa kerugiannya, ya kan? Apalagi udah punya keluarga, ya kan? Nggak boleh dekat sama keluarga, nggak boleh ngumpul sama keluarga. Tuh. Nah, alhamdulillah sih berjalan seperti itu semenjak keluar untuk okupansi juga lumayan sih. Bisa bertahan, bisa berjalan. Iya, yang penting bisa berjalan. Artinya bahwa apa yang diambil oleh manajemen hotel pada saat terjadi ini itu adalah pilihan yang juga sebenarnya tidak diinginkan. Tidak diinginkan. Sebenarnya kita juga tidak mau melakukan keputusan itu. Iya. Ya, karena ya mau tidak mau. Iya. Ini pilihannya mau bertahan atau mau iya. dadah gitu ya. Betul. Tapi untungnya teman-teman juga bisa memahami ini ya. Iya. Itulah yang betul sudah yang menarik ya. Sebenarnya sih apa ya? Karena kita punya satu di hotel itu kita punya satu tanggung jawab yang sama. Iya. Ya, untuk kalau saya Om ya, untuk apa namanya melayani tamu ya, punya tanggung jawab yang sama, punya vision yang sama, sehingga ketika terjadi suatu masalah itu bisa diambil secara bersama gitu, karena rasanya sama semua nih, gitu kan? Nah, itu mungkin ya. Iya benar. Nah, karena ya itu tadi saya bilang kan, apalagi di posisi kita seperti saya harus berpihak ke manajemen dan saya harus berpihak ke karyawan, gitu kan? Sepihak, tapi ya alhamdulillah sih mereka pada mengerti lah. Kondisinya ya seperti ini. Keadaannya semuanya mengalami hal yang sama. Coba lihat keluar gitu. Di luar lebih banyak yang lebih mengalami yang lebih susah lagi daripada kita. Betul. Sebenarnya sudah Iya. sudah bagus ya Iya. saat itu ya. Benar. Tapi kalau menurut kamu bagaimana progresnya pandemi ini kira gimana? Kalau progres setelah pandemi ini bagus sih. Bagus sih. Sektor wisata juga. Kenapa? Orang juga akan bukan melampiaskan, akan mengeluarkan apa yang selama ini terpendam gitu ya. Mau jalan-jalan, mau shopping, mau keluar selama ini jarang ke mall gitu. Itu sih. Jadi tidak mengabaikan tadi Protokol kesehatan juga. Artinya mungkin hanya ada apa namanya, ada perubahan di Kebiasaan kita iya, benar. Ya, tadi mungkin nggak cuci tangan jadi cuci tangan, yang harus pakai masker dan lain-lain. itu sih. Kalau kehidupan ya kehidupan saya ya seperti itulah. Kita juga kita juga lihat ya di Jambi juga sekarang ya juga kepada teman-teman ataupun adik-adik ya, untuk meng-up skillnya lah. Betul. Ya, artinya sebenarnya perhotelan ini sangat potensi untuk selami, untuk dijalani ya. Dan kalau
kota Jambi ini. Dengar-dengar juga ada yang mau buka lagi nih Om. Ada. Iya. Ya artinya masih potensi lah Om. Masih Walaupun banyak. mungkin sekarang ya juga tetap harus prihatin ya untuk saat ini. Saya mendengar mungkin nanti mudah-mudahan semua bisa kembali normal lagi, walaupun mungkin ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita jalani. Iya. Ya Om, ini terima kasih sekali Om atas waktunya Om. Terima kasih Sudah sama-sama. banyak ngobrol sama Om, sudah banyak pengalaman yang Om bisa share di sini. Mungkin ini juga bisa berguna buat saya. Satu sih buat- pesan saya untuk apalagi untuk hotelier ya. Ya betul. Pertama adalah disiplin, yang kedua tanggung jawab, Yes. yang ketiga jujur. Iya. Kalau nggak jujur kerja di hotel, kalau lewat, Iya, kalau nggak sebentar disiplin, aja Om. sebentar Betul. aja gitu. Betul. Nah, ini namanya kepercayaan juga. Trustnya daripada tamu ke kita kan, itu yang harus kita jaga. Lu nggak perlu pintar-pintar banget kok. Iya. Tapi tiga itu lu pegang. Ada tiga itu kuncinya Oh, ya. Om, ya? kuncinya. Oke. Insya Allah. Siap. Wah ini buat saya juga nih Om. Sama-sama. buat ya, dan buat Ah. teman-teman lain yang mungkin ingin Benar. terjun di dunia perhotelan maupun yang sudah terjun di dunia perhotelan. Skill bisa dipelajari, tapi Betul. attitude, etika, nah kadang-kadang itu kan tabiat bisa ini balik lagi. Betul. Dan sekarang sepertinya perusahaan juga lebih perhatian ke etika yang attitude ya. Iya, attitude. Itu sih Om. Ya. Oke Om, terima kasih banyak Om. Sama-sama Om. Waktunya Om, terima kasih banyak atas banyak sharing-sharingnya, Siap. ketua-ketuanya. Siap. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat semua Om. Sama-sama Om. Thank you banyak Om ya. Sama-sama Om.